Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara eksaminasi aksi nyata 21.4. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghabis kita dari jurang keniscayaan menuju alam yang sangat bergerak yang penuh dengan ilmu seperti yang kita rasakan saat ini. Selanjutnya saya mohon izin untuk menyampaikan atau memberikan penjelasan dari materi yang telah saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak terkait budaya positif. Budaya positif di sini. Sebelum kita mulai ke acara ini, kita buat kesepakatan dulu ya. Karena kesepakatan di sini berkaitan dengan budaya positif. Nantinya akan kita bahas di terakhir, yaitu segitiga restitusi. Salah satunya harus ada kesepakatan. Yang pertama kita buat kesepakatan, saya kasih contoh satu berpakaian rapi dan sopan. Untuk yang kedua mungkin ada usulan? Datang tepat waktu. Oke, baik. Yang lain setuju, sepakat ya? Sepakat. Akan datang tepat waktu. 5. Ayo sambung. Berbicara ketika diizinkan, gitu ya. Terus apa barusan lagi? Aktivitas. Aktivitas, kayak saya tak lonte Andi. Apa barusan? Tidak main HP. HP bisa hilang. Mengucap salam ketika masuk ruangan, Bu. Mengucap salam ketika masuk ruangan, masih ada yang di luar. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Fatih tahu kenapa ibu panggil di sini hari ini? Karena saya mengganggu Zara pada saat dia menulis tadi. Coba kamu ceritakan kronologi kejadiannya gimana? Iya Bu, jadi tadi pada saat kami sedang menulis catatan, saya mengganggu Zara yang sedang menulis Bu. Oh begitu. Apa kita manusia biasa ya yang tidak mempunyai kesalahan. Tapi apa kamu sadar kalau perbuatan kamu tadi itu melanggar keyakinan kelas kita? Iya Bu, saya sadar. Saya dalam membuat keyakinan tentang menghormati teman yang sedang beraktivitas. Saya minta maaf. Oke. Terus kenapa kamu bisa mengganggu saya? Karena saya sebenarnya hanya ingin mencoba Bu. Saya minta maaf Bu. Tindakan kamu itu salah kamu. Salah Bu, saya membuat saya berhenti menulis untuk memperlihatkan saya Bu. Untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan saat pelajaran berlangsung? Saya akan belajar lebih serius dan lebih fokus Bu, dan bertanya kepada guru agar apabila saya belum paham tentang materi pembelajaran. Baik, terima kasih karena Fatih sudah menyadari kesalahan Fatih. Semoga kedepannya Fatih tidak mengulangi hal tersebut ya. Terima kasih, silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ibu dapat laporan bahwa Zaki tadi datang terlambat pada saat upacara benar. Ya Bu, Boleh Ibu tahu kenapa itu bisa terjadi? saya terlambat bangun pagi ini Bu. Baik. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, apakah datang terlambat itu bermanfaat? Tidak ada Bu. Oke. Lalu datang terlambat yang kamu lakukan tadi itu benar atau salah? Salah Bu, saya sudah melanggar aturan dan membuat upacara berlangsung tidak hikmat. Kenapa kamu bisa terlambat bangun atau kesiangan? Semalam saya tidur terlalu malam karena bermain Bu. Sekarang kamu sudah sadar belum apa yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ya
akan saya bangga datang tepat waktu ke sekolah. Apakah masih akan datang terlambat lagi ke depannya? Tidak Bu, saya minta maaf dan tidak akan datang terlambat lagi. Baik, untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu hari ini? Saya akan tidur lebih awal agar bisa bangun lebih pagi dan tidak datang terlambat lagi ke sekolah Bu. Baik, semoga kamu mendapatkan pembelajaran yang bermakna dari kesalahan yang sudah kamu buat, yang sudah kamu lakukan hari ini. Ya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Waalaikumsalam Bu. Topik yang akan kita bahas di sini adalah proyek yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Yang kedua, teori motivasi hubungan dan keadaan. Yang ketiga, yang 16 dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Di sini ada guru ya. 5 posisi kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Berdasarkan pemikiran dan sementara dalam sifat pendidikan, inti dari makna dari kalimat ini adalah kita sebagai guru, sebagai pendidik itu bukan bertugas sebagai apa ya, yang mengatakan siswa harus ikut kemauan kita, tapi melainkan kita tugasnya hanya sebagai penuntun, karena anak-anak di sini sudah terlahir dengan anak-anak di sini menurut yang dari Wantara sudah terlahir dengan garis-garis kamu, garis-garis sama, dan kita hanya perlu menyebarkan saja. Maka dari itu kita perlu mengadakan pembelajaran berdiferensiasi. Mau kemana ya? Guru sebagai pendidik ini tugasnya hanya menuntun saja. Ibarat apa? Menuntun dalam arti kita tidak perlu mengajar anak bodoh. Mengharuskan anak-anak mengikuti kemauan kita, melainkan kita mengikuti kemampuan dasar anak-anak kita. Jadi dari situ kita harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi di sini maksudnya disesuaikan dengan kemampuan anak-anak masing-masing, karena setiap anak itu berbeda kan ya. Pendidikan berpihak untuk segala kodrat dan anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan pendidikan yang seimbang. Pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh akan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Ibaratkan di sini kalau seorang guru ibaratnya, coba diingat-ingat tahun profesi yang bertugas hanya sebagai yang tugasnya sebagai apa? Profesi yang tugasnya sebagai pengarah, coba, benar nggak? Selain dulu, ada rasanya. Profesi ini sangat penting untuk semua kalangan. Dokter saya. Bukan, bukan. Profesi ini dianggap remeh, tapi sebenarnya penting untuk kita. Profesi. Petani. Ini kita di ladang petani. Kenapa dibilang di ladang petani? Karena petani tugasnya hanya menanam, kemudian menyiram dan pupuk, sehingga tanaman itu tumbuh dengan sendirinya sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. Kalau kita tanam padi, ya tumbuhnya padi. Ya, kalau kita tanam jagung, tumbuhnya jagung. Gitu ya. Jadi anak-anak perlu kita ubah sesuai dengan kemampuan kita, tapi biarkan mereka tumbuh sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Silakan sebentar. Aduh, ada rambutan. Baru 8 menit. Silakan. Bapak Rahmat, mau dibaca? Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, mengandungkan bakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih. Di sini pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya anak-anak itu akan hidup di masa yang akan datang. Jadi kita harus bisa memprediksikan mereka itu kedepannya bisanya seperti apa, masuknya seperti apa. Ya. Kalau kita misalkan untuk mengikuti pengalaman dari kehidupan kita yang lalu, apalagi seperti saya yang hidupnya di masa peralihan antara zaman kuno dan milenial ya, itu kan nggak searah ya, kan nggak berkaitan ya. Ini kan kedepannya teknologi akan semakin canggih, jadi kita mempersiapkan mereka dari sekarang untuk bisa menghadapi kehidupan mereka yang akan datang. Jadi mereka akan siap dengan apapun yang akan terjadi di masa depan. Yang positif, mungkin di sini ada yang mau berpendapat tentang budaya positif. Silakan. Budaya positif. Oke, Pak Indra. Biar membiasakan diri kita untuk menjadi lebih baik. Ya, membiasakan diri kita untuk menjadi lebih baik. Nah, untuk membiasakan itu dengan apa? Memaksakan diri. Memaksakan diri itu
Positif. Hal yang baik. Oke, bagus, terima kasih. Memaksakan diri untuk melakukan hal yang baik itu diawali dari diri sendiri dan dari sebuah kebiasaan. Kalau hanya terpaksa karena sudah dibiasakan setiap hari, maka hanya akan terbiasa dengan budaya positif. Ada yang bisa kasih contoh? Budaya positif itu seperti apa? Sambil mulai boleh. Pertama-tama, ciptakan dalam rangka apa? Ciptakan dalam rangka apa? Salah, ya. Mengucap salah atau ya. Terus ada lagi? Ya, bersilaturahmi ya. Kemudian, di kelas-kelas biasanya sudah ada budaya positif ada 5 S. Salam, sopan, santun, sejuk, apa ya? Bagaimana membiasakannya? Dari membiasakan sehari-hari, misalkan lagi sebelum memulai pelajaran, paling besar kita ya kalian. Ya tadi mau besar Pak. Sekarang masuk panggilan besar. Membiasakan berdoa sebelum pembelajaran, membiasakan berdoa sebelum makan, berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Silakan Ibu Khadijah. Bisa ada yang saya untuk bacakan dari tempat duduk. Mas Ute, ini. Kok bisa? Bisa. Kalau enggak, amin aja Mas. The Bluetooth device is ready to pair. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih bukan buat teman-teman. Di sini untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar siswa benar-benar mampu mencurahkan, mampu mengeksplor kemampuannya, mampu mengeksplor kreativitasnya dengan baik. Silakan selanjutnya. Untuk menjalankan budaya positif kita perlu merubah paradigma atau mindset. Perubahan paradigma yang awalnya kita menganggap si A, yang nakal. Nah, mindset cara pandang kita terhadap sesuatu apalagi terhadap siswa. Kalau kita sudah Mindset itu apa Bu? that's it, ministry. Tadi sudah kalau bicara tentang dulu ya. Mindset itu cara berpikir. Oh ya Bu, baik. Ketika kita sudah menjadi satu anak, si A ini nakal, ini gak akan berkembang. Dari situ kita akan terus menganggap dia nakal dan dia tidak akan pernah bisa berkembang. Lanjut saya. Cara kelima yaitu cara mengenai seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhinya dalam berpikir. Merupakan paradigma teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Mungkin ada yang bisa melihat ilusi guru mengontrol murid seperti apa? Ada yang mau berpendapat? Gimana saya bertanya apa ilusi? Saya akan memberikan pertanyaan nanti mereka baca. Kali sampai bisa mengolah kita. Kenapa? Ya, mungkin ada yang bisa berikan pendapat? Bagaimana? Apa maksudnya? Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu Bayangan. hayalan. Hayalan guru mengontrol murid. Dari hayalan. Tapi bisa bukan dari hayalan, dari hayalan. Nah, contoh. Oh, contohnya ya kalau murid saya nakal seumpama, saya beri nasihat. Beri nasihat, saya beri contoh. Begini cara yang benar, gitu Bu. Biasanya kayak. Cuma kan boleh keles Bu. Nah, itu yang boleh Ilusi keles. guru mengontrol murid. Sama seperti yang sering saya lakukan di dalam kelas. Saya masih menginginkan, masih mendaki suasana kelas saya hening, sehening-heningnya murid fokusnya tanpa diperbolehkan berpikir yang baik. Padahal sebenarnya ketika kita memberikan ruang untuk anak-anak bisa berkreasi, bagaimanapun untuk memberikan anak-anak berkreasi, memberikan ruang pada siswa berkreasi, itu kita tidak perlu tidak harus kelas pun sunyi. Karena ketika saya pribadi mengharuskan anak-anak sunyi, di situ mereka menyimpan rasa takut untuk mengutarakan apa yang dia pikirkan, apa yang mereka pikirkan. Gitu, okay. Yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin ada yang mau berpendapat tentang kalimat yang kedua, poin yang kedua. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada? Iya, dimarahi itu. Saya kasihkan contoh ya. Kamu salah. Kamu tidak akan pernah benar. Itu kan sebuah kritik ya. Sebuah kritik. Apakah itu akan bisa membangun karakternya anak? Tidak. Ya. Dan di situ mereka akan mati akal. Kalau sudah kita judge, kamu salah. Kamu gak akan pernah bisa berubah. Itu bonus itu namanya. Nah, itu bonus kritik. Bonus itu. Kemudian membuat orang merasa bersalah dan apakah itu akan bisa membuat menguatkan karakter? Bisa. Kenapa? Silakan berpendapat. Kenapa? Silakan berpendapat. Kalau iya alasannya bagaimana? Kalau tidak alasannya bagaimana? Karena
mendorong orang merasa bersalah untuk mengamankan. Karena ketika seseorang menyalahkan orang lain, maka lingkungan di sekelilingnya itu menjustifikasi orang tersebut yang menguasai lingkungan tersebut. Lebih jelas apa Ketika kita menjudge seseorang itu berbuat salah, yang lain akan ikut membuat tidak. Jadi lingkungan di sekitarnya itu mengakui bahwa orang yang menjudge seseorang yang salah itu bahwa dia yang menguasai lingkungan tersebut. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Yang di sini membuat orang merasa bersalah. Apakah bisa menguatkan karakter? Ada yang bisa kasih saya contoh kalimat yang bisa membuat orang merasa bersalah? Kalau misalkan anak-anak, ya dia gara-gara beunggek, angin mainan rosak dan beunggek. Nah, ya, secara tidak langsung si temannya si A menyalahkan si B atas kerusakan mainannya, dan di situ pastinya si B kalau yang nakal, anaknya yang nakal yang memang berani akan tetap memberikan perlawanan, tapi kalau yang memang dasar anaknya penakut, di situ akan mulai merasa terintimidasi ya. Jadi perbuatan ini atau teori kontrol ini tidak dapat menekan karakter. Silakan lanjut. Yang ketiga, ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat. Ya. Sudah jelas ya, sudah jelas ya. Kontrol kita agak jelas maksudnya ya. Ini kontrol apa? Oke, ini pendapat. Ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat ini menurut saya, maksudnya apresiasi dari guru. Misalnya, ketika siswa melakukan tindakan kecil, seperti contohnya dia izin toilet, itu kan tindakan kecil. Izin ingin ke toilet. Oh iya, pokoknya gitu, apresiasi. Itu itu bermanfaat untuk anak-anak itu merasa gimana ya, merasa senang tindakan kecil ya, hargai. Terima kasih untuk Sofia. Ini ada yang berpendapat lagi? Ya. Kita skip ya. Ini dari Sofia, ilustrasi bahwa semua kekuatan positif ini contohnya apresiasi terhadap tindakan anak. Kita skip dulu. Nanti ini akan berkaitan dengan pemahaman pemberian penghargaan, hukuman dan yang keempat yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, apakah ini sesuai dengan yang kita bahas dari awal-awal? Tidak sesuai kalau menurut itu. Kalau tidak tidak sesuai kalau menurut ini wilayah positif ini. Tapi kalau menurut Dr. Andes, Profesor Indra, SPDI, menurut Islam harus dipaksa. Anak-anak itu harus dipaksa. Karena paksaan itu menjadi kebiasaan. Terima kasih. Kamu harus paksa, harus dipaksa. Nanti terbentuk karakter dengan berjalannya paksaan itu. Perubahan paradigma kita di sini buat permainan ya. Ya Bu. Anggap, tolong bukakan kedua tangannya. Memegang tangan bawah mana? Ya Bu. Oh, memegang bawah mana? Tolong bukakan kedua tangannya. Dipikirkan suatu hal yang paling kalian suka, yang paling kalian hargai, yang paling ingin kalian makan. Kaki Bu. Gunakan di salah satu genggamannya. Yang paling ingin kita makan, yang paling coba teman sebelahnya mencoba melakukan atau merayu supaya bisa teman sebelahnya membiarkan hal yang kalian lakukan itu terbuka. Bisa berarti itu kan hal yang paling Oh, ini apa? Bisa tadi. ya kalau berarti kalau dilepas berarti bukan yang paling dicintai, bukan yang Kamu paling itu diinginkan dibiarkan. barang yang kamu sayangi. Barang yang kamu minta. Anggap saja ini dolar, ini rupiah. Kita boleh gini. Ini maksudnya. Ada yang bisa buka dengan semuanya? Belum dikasih masalah. Pastinya kalau hal itu memang benar-benar ingin kita angkat benar-benar kita sayang juga mungkin dilepas dengan mudah ya. Apa yang terjadi? Ya kasus semuanya yang boleh dikontrol. Diri kita sendiri jawab ada terus buat itu. Nah di sini kita yang masih apa menurut saya kopi apa yang pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan yang
berdasarkan teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita itu mulai menyiapkan apa ya? Kalau sama anak kita berusaha masuk ke dunia anak dan kita memberikan penjelasan bahwa instruksinya masuk dalam ya. Tapi kita harus ikut masuk ke dunianya anak-anak. Langsung saja Pak. Tadi aku dulu dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan menurut teori kontrolnya Stephen, itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku memiliki tujuan ini nanti akan berkaitan dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menguatkan identitas, menstabilkan identitas. Orang lain bisa mengontrol saya, dan menurut teori kontrol hanya Anda yang dapat mengontrol Anda seperti yang dikatakan Bapak Sohibul tadi, yaitu teori kontrol itu ada pada identitas sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, itu stimulus respon pada umumnya, sedangkan menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat kebutuhan gagal. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Berdasarkan teori kontrol, model berpikir menang atau menang. Masuk positif dari nilai kebaikan berbunyi garis baru. Apa makna disiplin itu? Mungkin ada yang bisa berpendapat? Ya, contohnya. Contohnya, satu. Definisinya, disiplin apa? Disiplin itu hidup mengikuti peraturan. Terima kasih. Dalam budaya kita mana kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita tidak menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita beri atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi kata disiplin di sini sebenarnya agak masalah ya. Karena kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan pengakuan untuk jangka panjang. Kita melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan penghargaan. Ada dua cara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks kemerdekaan kita saat ini, untuk mencapai kemerdekaan syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin ini bukan lakukan untuk mendapatkan pengakuan, bukan untuk dianggap patuh, tapi melainkan untuk membuat diri kita sendiri terbiasa dengan suatu hal yang positif atau hal yang baik. Jadi kelakuan atau tindakan yang kita lakukan itu keluarnya dari dalam diri kita sendiri. Dimana anak-anak bisa memunculkan itu dari dalam dirinya sendiri untuk tidak berbuat salah. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar bukan dari dalam diri sendiri. Nah, tapi motivasi eksternal itu juga tetap dibutuhkan dalam perkembangan anak. Silakan Pak. Ayo, Bu. Baik, ada mulai kata merdeka, kemudian ada utara, tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap bahwa pemerintah diri kita sendiri. Jadi bagaimana caranya kita membiasakan anak-anak menyadari atau memperbaiki dirinya sendiri. Sebagai tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan yang besar dan memiliki kualifikasi intensif bukan eksklusif. Itulah kenapa tadi di awal saya mengajak teman-teman semua membuat kesepakatan kelas, karena dengan adanya kesepakatan kelas bisa diharapkan bisa membantu proses KBR dengan teman-teman bisa menyadari setiap tindakan yang dilakukan salah atau benar, perlu diperbaiki atau tidak gitu. Ya. Nilai-nilai kebijakan di desa. Nilai kebajikan adalah manfaat positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap setiap perilaku atau perbuatan menjadi suatu tujuan. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi prinsipnya ada bangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan. Baik, terima kasih. Nilai-nilai kebajikan adalah sama-sama positif manusia merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai kebajikan di sini ada beberapa yang juga tercover pada 5 profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama, Beriman dan bertakwa. kita pembelian dulu. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beralam mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar gigi. Iya, terima kasih. Silakan kata-kata kritik. Beri semua. Silakan kata-kata. Oh, ikut ya teman-teman ya. Coba kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila ya teman-teman. Ya, mari sama-sama 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beralam mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar gigi. Baik, sekarang kita masuk dari motivasi hukuman dan penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya.
Dua, untuk mendapatkan barang atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini termasuk motivasi eksternal karena dia menghindari kesalahan karena takut sama orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan barang atau penghargaan dari orang lain, itu juga termasuk motivasi eksternal karena dia melakukan kebaikan hanya ingin mendapat imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dan ini termasuk motivasi internal karena tujuan dari disiplin positif. Hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Hukuman adalah satu prosedur atau tindakan yang dapat diberikan atas pelanggaran, sedangkan konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan, pendirian, dan lain-lain. Kalau ada hukuman, pasti ada konsekuensi ya. Kata pelanggaran pasti ada konsekuensi dari sebuah tindakan yang salah. Hukuman dan konsekuensi. Misalkan di sini mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena telah. Saya tidak akan terlambat lagi. Mencatat 100 kalimat di dalam sebuah buku. Ini berupa hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dari menjadi lapangan basket 2 kali karena melakukan kesalahan. Murid diminta untuk pesan. Yakin hukuman. Yakin konsekuensi. Lanjut saja. Menggantikan kertas tugas teman yang telah coret-coret. Konsekuensi. Yakin. Meneruskan limbah air di meja tulis karena tersenggol pada saat. Konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tadi mengenai lapangan basket 2 kali karena terlambat sedikit. Konsekuensi. Kan yuk kan. Kita akan tahu mana konsekuensi di sini ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang dilakukan harus sesuatu yang dilakukan harus terjadi, sedangkan konsekuensi apa? Sesuatu yang terjadi apa? Karena apa? Karena salah. Karena terjadi. Karena tidak salah. Itu kan benar enggak? Membuat anak sakit fisik atau sakit hati dalam jangka panjang, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Oke. Sudah banyak kan? Anak benci kedisiplinan, sedangkan dari konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Maksudnya di sini hukuman itu kan sifatnya sifatnya sangat memaksa ya. Sedangkan konsekuensi ini kembali pada kesadaran diri. Kesadaran diri. Penghargaan adalah sebuah pengakuan yang diberikan atas prestasi atau sebuah pengembangan diri. Menurut teman-teman, apakah penghargaan ini dapat dapat memunculkan motivasi internal dari anak-anak? Ya, bisa Bu. Cek ya. Bisa. Cek. Jangankan penghargaan, pujian saja bisa bisa bangkit. Apakah dengan penghargaan anak akan terus melakukan hal-hal baik, akan tetap melakukan hal-hal baik? Iya. Iya Bu. 80%. 80%, tapi itu sifatnya tetap dari eksternal ya, karena ketika Eksternal. dia tidak mendapatkan penghargaan atau imbalan yang diharapkan, dia tidak akan pernah melakukan hal itu lagi. Iya. Enggak itu penghargaan itu menurut saya mirip dengan feedback itu Bu. Ayo siapa bisa yang menjawab, yang bisa menjawab? Ada tambah 1, 2 bagus, 1 permen. Ini bisa menjawab. Ayo kasih hadiah begitu. Sekali-kali bukan sering. Kalau sering malah enak. Malah enak. Nanti kalau hadiahnya, penghargaannya tidak sesuai dengan hati dan kehendaknya, maka dia tidak akan menjawab meskipun dia bisa. Itu yang dimaksudkan. Karena ya penghargaan akan membuat anak-anak itu ketergantungan. Ya, dia akan berusaha ketika dia mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Dihukum oleh penghargaan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon, yaitu pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan juga dapat mematikan kreativitas karena si anak akan berbuat baik ketika dia mendapatkan penghargaan atau imbalan.
Kemudian penghargaan tidak dianggap tidak efektif karena penghargaan juga merupakan hukuman. Bisa dikatakan menghukum karena menghukum dalam arti hukum karena kemudian penghargaan merusak hubungan dan juga penghargaan dapat mengurangi motivasi intrinsik. Merusak hubungan ya, karena misalkan cuma ini yang jawab dan saya akan selalu memberikan penghargaan ke ini. Apakah yang lain aman? Nah, di situ akan ada kecemburuan ya. Lanjut. Bagaimana cara kita memberikan sebuah apresiasi atau pengakuan? Beberapa hal yang harus kita ingat yaitu memberi pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, dan beri pengakuan secara konsisten fokus pada proses. Nah, ketika kita akan memberikan penghargaan atau pengakuan terhadap siswa, sebaiknya dilakukan secara pribadi untuk menghindari kecemburuan sosial. Di situ akan menjadi motivasi, selanjutnya akan menjadi motivasi intrinsik untuk anak. Misalkan kita panggil ketika dia berbuat salah, berbuat kebaikan, kita panggil, kasih penghargaannya secara pribadi. Lanjut besar ya. Keyakinan kelas. Keyakinan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor, roda 2 atau motor? Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Di sini, tujuannya mengapa dibuat keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Keyakinan kelas kesepakatan. Nah, Karena kalau peraturan itu mudah dilanggar, Bu. Kalau keyakinan kan keyakinan masing-masing peserta. keyakinan kelas atau sama dengan kesepakatan kelas. Nah, ini dibuatnya bersama, sedangkan peraturan itu dibuat oleh satu orang, pihak satu orang. Jadi, Tentu mas kami dilihat, tinggal jadi kesepakatannya, Pak. Keyakinan. Kesempatan, iya waktu peluang itu. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pertanyaan yang universal. Lanjut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Lanjut. Lantunan, Bu. Bapaknya mungkin masuk. Kalau kita mau masuk, Peraturan, nah, di sini ada contoh kalimat yang merupakan peraturan dan keyakinan kelas. Perbedaan lagi. Mungkin ada yang bersedia untuk membacakan. Nasiruddin sepertinya sudah mulai mengantuk. Bapak Nasiruddin, silakan kalau dibaca. teman saya, Bu. Ini Bu yang selalu membagikan buku untuk tempatnya. Keyakinan kelas tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Yang kelas menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinannya keselamatan atau keamanan. Bergantian atau menunggu giliran. Itu kesabaran atau menghormati orang lain. Terima kasih. Tepuk tangan buat Nasiruddin.
Ini loh Pak, ini budaya positif tadi dibahas di awal. Ya. Kalau ini kan berkucul sama penjualan. Mulai ada masih dalam. Contohnya kelas 5B. Nah ini contoh keyakinan kelas. Battery low. Wes sampai. Oke baik. Seperti yang dari tadi kita bahas ini ada kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia seperti kemanusiaan, apresiasi, hukuman, ya kan berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada Bertahan dulu. Ya, bertahan hidup ini di sini. Ada yang saya kasih definisi? ya. Bertahan hidup. Bertahan hidup butuhnya makan ya. Dan pangan. Yang kedua yaitu kasih sayang dan atau rasa ingin diterima. Ini berkaitan dengan apa? Perasaan. Rasa. Yang ketiga kemudian yang keempat kesenangan dan yang terakhir adalah perusahaan. Lanjut. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi salah satu kebutuhan dasar mereka. Ya, ini saya datang nanti. Terus, silakan lanjut baca. Ini guru kelas 5 SD. Ya, lanjut. Berita hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ada yang bicara rasa? Bisa Bu, saya Bu. Mungkin Agus ini tidak pernah sarapan di rumahnya hingga minta sama temannya yang cara memaksa. Boleh. Lagi pula mungkin dia ada bawa bekal, ada bawa uang saku maksudnya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ada lagi? Hah? Oh, bisa jadi. Nah, dari setiap tindakan yang harus dilakukan itu pasti ada alasan. Alasannya. Alasannya aja nanti ketemu di garis diskusi. Kebutuhan yang lain sama saya dulu ya, Bos. Bertahan hidup, udah ya, karena bertahan hidup itu makan ya. Tadi, cinta dan kasih sayang. Karena Agus merasa senang ketika temannya memperhatikan dia apa? Bukan. Sekalipun dia melakukan kesalahan karena dia punya hati. Ya. Agus. Terima kasih. Terima berhubung yang kedua bersalah, yang ketiga teman, yang keempat mata, dan yang kelima manajer. The Bluetooth device is ready to pair. Apakah restitusi itu Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nanti dari segitiga restitusi ada 3 proses. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang keempat menanyakan kembali keyakinan kelas. Tiga. Misalkan tadi Agus yang berbuat salah, sering temannya mengambil makanan temannya. Bagaimana caranya kita mengatasi Agus ini? Kalau berdasarkan segitiga restitusi, tadi di awal sudah ada, kita panggil secara pribadi. Ya, kita tanyakan kenapa Agus, kronologinya dari awal kita tanyakan apa yang sudah dilakukan Agus. Tanyakan pada orangnya langsung sehingga dia bisa berani mengungkapkan salahnya. Kemudian kembali kita melestarikan identitasnya Agus bahwa kita sama-sama manusia pasti pernah berbuat salah. Dan yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Salah kamu gimana? Karena kamu mengambil makanan temanmu. Nah, lalu bagaimana kamu memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan? Nah, di situ ini sudah yang tahap yang kedua. Kemudian yang ketiga, menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apakah perbuatanmu ini melanggar keyakinan kelas yang sudah ada? Nah, itu dia mulai mengakui ya, mulai sadar ya Bu, saya sudah membuat kesalahan dan melanggar keyakinan kelas, tidak menghormati sesama teman. Ya. Oke, Bu, terima kasih. Berikut saya sampaikan salah satu video contoh pelaksanaan segitiga restitusi. Kasus yang pertama, Zaki datang terlambat ke sekolah pada saat pelajaran Senin. Sana, dia kita ada. Pakai di situ dulu ya. Yang dari kanker ya. Dari kanker. Nah, pakai itu. Battery low.
Sekarang saya tidur tidak rumah karena Sekarang kamu sudah sadar belum apa yang kamu lakukan itu melanggar dan tidak memuaskan suatu norma? Kalau orang berusaha jelas kamu ibu. Orang kalau orang berusaha jelas kamu. Kebiasaan. Battery low. Iya. tidak berusaha minta maaf dan tidak akan ada Tapi bagus anaknya respect ini. Anaknya respect bagus. Ini saya kelas satunya. Baju sering kotor. Mungkin anaknya kurang memperhatikan. Battery low. Iya barusan itu bu. Iya saya kan kelas satunya. Kan masih anu. Masih Iya kan berjalan pendewasaan. Bisa sedikit dia ya kita tanya videonya ya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Semoga kerjasama kita membuahkan hasil ke depannya, sekalipun kita gagal, ya setidaknya kita bahagia hari ini. Terima kasih. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.